ai kapal famehe bal rayat. Utbe teten fame kotot famur. Usok buat ni farmamai. Ne en udir kertat liden i. Fame! Weh, jawab. Bok tesian. Buku. Bok, metafilma berhenti. Oke, terima kasih. Ufangan imbesa. Usuk mayung imbesa. Ujutem Monsignor. Ujutem tus person. Dari bahasa K ke bahasa Prancis. Gak ada? Hari ini beta ajak kita semua ke Prancis. Bukan ke Paris untuk lihat Menara Eiffel, tapi ke Ailikon. Sebuah cerita besar berawal dari kota kecil ini. Mau benar Ted? Kalau begitu, pasang lubang telinga baik-baik. Dahulu di Ailikon ada dua orang gagal. Satu Louis Marta yang gagal jadi pastor, karena tidak tahu bahasa Latin. Satu lagi Maria Azilgea, dia gagal jadi biarawati, karena dia punya ijazah bermasalah. Meskipun gagal, mereka berdua tidak putus asa. Louis menjadi seorang pembuat jam, sedangkan Maria Azilgea menjadi seorang sulam renda untuk pakaian. Tahu toh? Keduanya menikah pada tahun 1859. Tahun berapa? Pintar. Meskipun begitu, keseharian mereka berdua hanya berdoa saja. Seperti ini doanya. Oh Tuhan, berilah kami banyak anak. Anak-anak itu akan kami persembahkan kehadirat-Mu. Tuhan kasih mereka 9 anak. Bukan 5 diantaranya itu masuk suster. Dan putri paling bungsu mereka, Maria Vesquat Teret Marta, yang lebih dikenal sebagai tidak tahu. Santa Teresia. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Perindo Mustasi. Somai. Lahir pada 2 Januari tahun 1873. Wanita bukan main. Dia melanjutkan riwayat hidupnya di Ailikon ini. Setelah ibunya Maria Azilgea tutup usia, ayah mereka Louis membawa Teresia dan adik-adiknya pergi ke Lisieux, salah satu kota terkenal di Prancis. Di situ ada satu biara Karmelit yang dimana itu sangat terkenal. Kakak Pauline masuk suster. Tahu Kakak Pauline? Oh, tidak tahu. Dia ini pengganti ibu kandung dari Teresia kecil saat itu. Dia sudah masuk suster. Teresia kecil berat. Aduh, saya punya kakak masuk suster. Ibu saya sudah meninggal. Aduh. Dia terlalu sedih sampai dia jatuh sakit. Sebulan terbaring sakit, belum ada dokter yang bilang, Pak, ini kayaknya sakit yang tidak bisa disembuhkan. Lalu Teresia bersama ayah dan kakak-kakaknya hanya mohon kesembuhan dari Tuhan. Ajaib! Pada suatu hari, ketika Teresia sedang berdoa di kamarnya, dia melihat ada arca Bunda Maria tersenyum padanya. Saat itu, detik itu, jam itu, Teresia langsung sembuh. Pengalaman ajaib itulah yang buat Teresia, saya mau masuk suster. Dari mana itu bagus sekali. Bunda Maria,
Dia mau masuk suster, tapi sayangnya umurnya masih sangat belia, 9 tahun. Pada saat ia bersama ayahnya berjalan-jalan ke Vatikan, dulu Prancis dengan Vatikan dekat. Gini mereka bertemu dengan Paus Leos 13. Dia tahu seminggu, Teresa, kau pergi sampaikan kau punya permintaan. Bapak Paus, saya boleh masuk suster? Paus 13 menjawab, aduh, kamu masih terlalu kecil, kamu belum bisa. Oh iya, Bapak Pastor, terima kasih. Teresia pulang kembali dengan ayahnya dengan rasa kecewa, berlapis marah, berlapis sedih. Berlapis-lapis sih. Jadi setelah mereka berdua pulang, itu Teresia belum diizinkan masuk suster. Tapi ada tapinya. Kabar gembira datang padanya pada umur yang ke-15 tahun. Yang ke-berapa tahun? Saya dengar dari tadi suara mulai kecil-kecil. Pada umur itu dia didedikasikan oleh Paus Pius yang ke-13 untuk masuk suster. Ya, saat itu dia baru umur 15 tahun dan tahu kesini. Dia masuk biara itu. Dia tercantik, termuda sepanjang sejarah Katolik di dunia. Kemudian saya mau kasih tahu nih, di dalam biara Karmelit itu Teresia punya hidup sangat sederhana. Ada 3 hal yang tidak menonjol darinya, tapi banyak orang yang melihat. 1, dia rendah hati. 2, hidupnya melayan saja. 3, dia melakukan segala sesuatu dengan cinta. 4, dia selalu setia. Ya, jadi dengan cara itu dia selalu melakukan segala sesuatu dengan penuh cinta. Nah, dia melakukan segala sesuatu dengan cinta, cinta kepada Tuhan, cinta kepada dirinya, cinta kepada teman-temannya, dan cinta pada pekerjaannya. Dengan cara itu dia selalu berbahagia. Rasa bahagia itulah yang selalu memancar dari dalam dirinya. Dengan cara wajahnya itu selalu senyum dan bersinar. Wow, tepuk tangan dulu. Tapi saya mau kasih tahu, di biara Karmelit itu Suster Teresia cuma 9 tahun. Saat itu bertepatan dengan Jumat Agung. Dia tidak kemana-mana, dia tidak kecelakaan, dia tidak keluar juga dari suster. Dia setia, dia tetap setia pokoknya. Tapi dia sakit. Ada 3 penyakit yang bersarang dalam dirinya. Berapa penyakit? 3. 1, TBC, 2, penyakit paru-paru, dan 3, pendarahan pada mulutnya. Dan ingat, saat itu bertepatan dengan Jumat Agung. Suster Teresia dipindahkan dari biara itu ke biara ke orang sakit, ya. Dia dipindahkan dari biara Karmelit ke biara ke orang sakit. Di biara itu dia melihat salib dan dia berbisik pada salib itu seperti ini. Oh Tuhan, aku mencintaimu. Oh Tuhan, Engkau mencintaiku. Dan pada akhirnya dia wafat pada tanggal 30 September tahun 1897 pada umur yang 24 tahun, masih sangat muda. Pada saat itu, setelah mereka menelusuri lebih dalam, ternyata di biara Karmelit itu Teresia pintar menulis. Tepuk tangan buat Teresia.
sudah rendah hati, cantik, termuda, pintar menulis. Wah, kesukaan saya itu. Dan ternyata Teresia memiliki banyak sekali gelar. Dia memiliki beberapa karir dalam hidupnya. Dia mencetak beberapa buku yang diterbitkan, yaitu Kisah Sebuah Jiwa, Sebuah Percakapan Terakhir, Puisi Santa Teresia, dan juga Doa Santa Teresia. Dia memiliki banyak gelar: pelindung HIV, pelindung penerbang, pelindung toko bunga, pelindung Prancis, tentu saja, Santa Pelindung Rusia, dan pelindung gereja Santa Teresia Tasik. Jangan, kamu punya gereja, kamu harus tahu. Setelah diberi gelar pada tahun 1925 oleh Paus Pius XI, Teresia sebelum itu ternyata sudah buat janji. Wah, dia bilang begini. Oh Tuhan, aku akan membuat kebaikan untuk bumi. Dan benar saja, saat dia sudah ditabiskan dan didedikasikan oleh Paus Pius XI untuk jadi santa, dia menepati janjinya. Siapapun yang meminta doa pada Santa Teresia akan mendapat jawaban dari Tuhan. Dan yang mulia Monsinyur Senomutra, yang saya hormati Bapak Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun, dan yang saya muliakan teman-teman dan kawan-kawan sekalian, saya mau kasih tahu, dua orang gagal pada awal cerita ini sudah jadi santo santa. Louis Marta sudah jadi santo, dan Maria Azizia sudah jadi santa, dan ditabiskan pada tahun 2015, pada 8 tahun kemarin ini. Itu mereka sudah jadi santo santa. Dan ingat, Teresia juga sudah menjadi santa. Sepasang keluarga santo dan santa. Wow, tepuk tangan. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, doakanlah kami. Bila ngomong, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, doakanlah kami. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, doakanlah kami. Amin. Serit en orok dan he, ulil ulang imbesa. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.